dia bunyi cetak yang ada di pos rem. Jadi tengah sudah mau rapat, karena ini renggang ya, otomatis dia menekannya terlalu banyak ke depan untuk menekan minyak remnya supaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya mau menjawab pertanyaan teman kita ya. Jadi ini untuk masih seputar rem seperti itu, karena untuk pertanyaannya banyak Mas Bro ya, untuk mengenai khususnya unit lohan 26 Mas Bro ya. Jadi untuk pertanyaannya seperti ini, untuk rem ya, untuk rem diinjak dia bunyi cetak yang ada di pos rem. Jadi apakah bahaya? Jadi untuk bunyi seperti itu harus kita cari tahu permasalahannya Mas Bro ya. Kalau bos rem bunyi cetak, otomatis pengereman dia kurang maksimal atau bisa dibilang kurang pakem. Jangan dibiarkan, kalau tetap kita biarkan nanti untuk rem dia akan blong Mas Bro ya. Jadi pada waktu kita injak rem, kita injak seperti ini ya, untuk bos rem dia bunyi cetak. Jadi untuk bos remnya di sini, ini untuk yang di depan yang panjang, sama untuk yang di belakang ini untuk ban engkelnya atau ban tengah ya. Yang panjang ini untuk ban trontonnya, yaitu untuk ban depan sama yang ban belakang seperti itu. Jadi pada waktu kita injak rem, dia bunyi cetak yang ada di pos rem. Jadi baik yang di depan maupun yang di belakang, jika bunyi seperti itu harus kita cek. Jadi langkah pertama kita cek yaitu untuk tingkat kerenggangan kampas rem Mas Bro ya. Jadi untuk tingkat kerenggangan kampas rem, seumpamanya kita rem ya, kita rem, kalau kerenggangan kampas rem dia terlalu renggang, otomatis pada waktu kita rem, jadi palep yang di dalam ini untuk menekan minyak rem dia terlalu mentok ke depan, jadi menimbulkan bunyi cetak. Jadi bunyi cetak itu jadi berasal dari palep yang di dalam sini, dia menghantam untuk bagian depan daripada bos rem, makanya dia bunyi cetak seperti itu. Kenapa dia bunyi cetak? Masalahnya pada waktu posisi kampas rem renggang Bro ya. Jadi otomatis pada waktu kita rem sekali seperti itu, karena dia renggang, otomatis dia menekannya, minyak rem dia terlalu mentok. Seharusnya dia setengah sudah mau rapat, karena ini renggang ya, otomatis dia menekannya terlalu banyak ke depan untuk menekan minyak remnya, supaya bagian kampas remnya itu karena sama tromolnya, makanya dia menimbulkan bunyi cetak seperti itu. Jadi langkah pertama kita cek untuk bagian kerenggangan kampas rem, pastikan untuk tingkat kerenggangannya dia pas Mas Bro, jangan terlalu renggang ataupun terlalu rapat, disesuaikan ya, seperti itu untuk tingkat kerenggangannya. Jadi masalah pertama di situ bunyi cetak, yaitu pastikan untuk tingkat kerenggangan kampas rem dia baik atau pas seperti itu istilahnya. Jadi langkah kedua kita cek, seumpamanya masih baik ya, untuk kerenggangannya sudah pas, tapi untuk bos rem bagian depan maupun yang belakang tetap bunyi cetak untuk waktu rem ya. Seumpamanya bunyi yang di depan, kita perlu kita cek, yaitu untuk ban depan sama ban belakang. Kalau yang bunyi yang tengah, yang depan ya, yang belakang ini kita cek untuk ban tengah seperti itu. Jadi tingkat kerenggangan kampas sudah pas, tapi untuk rem tetap bunyi cetak pada waktu kita injak. Coba cek untuk bagian silnya dulu ya, sil atau pipa ledeng yang mengarah dari ban depan, ban belakang atau ban tengah, kita cek, pastikan tidak ada yang bocor. Seumpamanya sil atau ledeng ada yang bocor, otomatis pada waktu kita rem, untuk minyak rem akan keluar lewat situ, dan untuk penekanan palep yang di dalam ini dia terlalu mentok ya, jadi loss ya, tidak ada tahanan dan menghantam untuk bagian sini, bagian depan daripada pos rem, makanya dia menimbulkan bunyi cetak. Jadi seumpamanya bunyi cetak, kita cek dulu untuk bagian kampas, pastikan aman. Setelah itu untuk bagian silnya ya, sil sama pipa ledeng pastikan tidak ada yang bocor. Seumpamanya sudah aman semua, tapi untuk bos rem bunyi cetak, jadi kita bongkar untuk bos remnya seperti itu. Jadi kita bongkar, kita lihati untuk bagian dalamnya. Biasanya seumpamanya remnya sudah aman, untuk kampasnya ya, tingkat kerenggangannya sudah aman, untuk pipa ledeng juga silnya sudah aman, tidak ada yang bocor. Tapi untuk bunyi cetak ya, untuk bos remnya bisa jadi untuk bos remnya atau silnya yang dalam sudah haus seperti itu. Jadi untuk menekan, jadi pada waktu penekanan minyak rem Mas Bro ya, karena di sini udah hasilnya yang di tengah sini sudah aus, dia untuk menahan minyak remnya ya. Jadi pada waktu ditekan untuk palep, dia sebagian keluar masuk ke ruang sini ya, ke bagian tabung sini, dan untuk penekanannya dia jadi loss, makanya dia menghantam ke bagian depan, makanya dia menimbulkan bunyi cetak. Biasanya yang sering kalah bagian sil yang di tengah ya, untuk sil menahan untuk minyak remnya, biasanya itu bocor. Seumpamanya kampas rem sudah aman, sil rem sama pipa ledeng sudah aman ya, tidak ada yang bocor, kita bongkar untuk bos remnya, kita ganti untuk rem paketnya. Biasanya hasil yang di dalam untuk mengunci minyak remnya dia bocor, karena itu bocor pada waktu ada tekanan dari angin dari belakang ya, untuk menekan as yang di dalam,
menekan minyak rem, karena yang ditahan penahannya itu silnya sudah aus, otomatis dia akan bocor lewat celah-celah situ dan masuk ke lubang sini, ke tabung sini, makanya dia bunyi cetak pada waktu direm. Biasanya di sini, kalau di sini sudah bocor ya, ini biasanya di sini rembes mas bro, rembes minyak rem seperti itu. Jadi seumpamanya booster rem ya bunyi cetak seperti itu pada waktu direm, itu harus segera ditangani ya, dicek dulu untuk bagian tingkat kerenggangan kampas sama untuk pip sil-silnya ya, sil-silnya pastikan aman, pipa ledeng aman, tidak ada yang bocor seperti itu. Jadi sangat bahaya sekali untuk masalah rem ini mas bro ya, karena untuk tingkat keselamatan mas bro ya, karena untuk bagian dari keselamatan mas bro ya. Jadi untuk rem ini bagian vital dari mobil itu sendiri, jadi harus hati-hati atau sering mungkin kita cek ya, khususnya untuk unit 26 Brotik mas bro ya. Jadi seumpamanya ada bunyi cetak, yang langkah pertama kita cek untuk bagian tingkat kerenggangan kampas, pastikan aman, dia pas ya tingkat kerapatannya, jangan terlalu renggang. Jadi seumpamanya kampas rem sudah aman, kerenggangannya aman ya, kita cek untuk sil remnya sama pipa ledengnya, pastikan tidak ada yang bocor. Seumpamanya tidak ada bocor sudah aman semua, tapi untuk booster rem kita injak tetap bunyi cetak, kita periksa ya, kita buka untuk bagian booster remnya, bisa jadi untuk sil yang di dalam sudah haus seperti itu. Jadi kalau rem ya dia diinjak bunyi cetak, itu harus cepat-cepat ditangani mas bro ya, sangat bahaya sekali seperti itu masalahnya. Untuk rem ini bagian vital mas bro ya, untuk mobil itu sendiri sama untuk keselamatan sopirnya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.